Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, wa arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah allati qala Allahu ta'ala fihi inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan engkau juga akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting bagimu adalah ma'rifatul dzalik, adalah mengetahui tentang syirik ini. Kalau kita tahu bahwa syirik itu merusak ibadah dengan berbagai penjelasan yang telah kita jelaskan, maka tidak ada jalan lain bagi seseorang melainkan dia harus tahu tentang apa itu syirik, sebagaimana telah kita jelaskan. Kenapa? Karena dia tahu syirik supaya la'allallahu ayyukhallisaka min hadhihi syabakah, agar Allah melepaskan atau menyelamatkan dari syabakah, dari perangkap, yaitu perangkap kesyirikan, dari bahaya-bahaya kesyirikan. Karena jikalau seseorang itu dia tidak tahu tentang kesyirikan, maka dia rentan terjatuh dalam kesyirikan. Sebab itu penyair pernah berkata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi untuk menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Sebab man lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi, orang yang tidak tahu tentang kejelekan itu dia rentan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Nah, kemudian kata beliau, allati qala Allah Ta'ala fihi, yaitu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya, berfirman tentang kesyirikan. Kata Allah Azza wa Jalla, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Ikhwan, a'azzallahu wa iyyakum, telah berlalu kita bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syirik dan jenis-jenisnya. Tapi kita ingin mengatakan di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni syirik, ya, mengampuni dosa kesyirikan. Maka sebagaimana telah dimaklumi, syirik itu terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Nah, pertanyaannya, yang tidak diampuni ini apakah
mencakup kedua-dua jenis kesyirikan itu, atau hanya salah satu saja dari keduanya? Apakah yang tidak diampuni itu oleh Allah itu syirik besar saja, ataukah juga termasuk syirik besar dan syirik kecil? Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat ya. Para ulama berselisih pendapat. Ala kulli hal, pendapat yang dipandang kuat adalah ya, pendapat yang mengatakan bahwa yang masuk di dalam firman Allah bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga, artinya dia tidak masuk surga selama-lamanya, jadi dihalangi dari masuk surga selama-lamanya. Maka pertanyaan, apakah ini berlaku pada syirik akbar saja atau berlaku pada syirik akbar dan syirik kecil? Sekali lagi kita katakan, maka para ulama yang berselisih pendapat dalam hal ini, namun jumhur ulama mengatakan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah syirik akbar. Syirik akbar. Adapun syirik kecil dia masuk di dalam ya firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah daripada itu, daripada syirik itu. Jadi selain daripada syirik akbar. Selain daripada syirik akbar. Nah, kemudian yang berikut, pertanyaan yang berikut, apakah orang yang terjatuh dalam dosa, dalam kesyirikan itu bagaimana kalau dia bertobat? Apa dia bertobat bisa enggak? Ya. Karena di situ kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah. Pertanyaan, bagaimana kalau dia bertobat? Gimana kalau dia bertobat? Maka kita katakan, ya orang yang bertobat ya itu dari dosa apa saja. Dari dosa apa saja. Kalau dia bertobat maka ma'fun, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan at-taibu minasyirki ma'fuun anhu. Orang yang bertobat dari kesyirikan itu maka dia dimaafkan dari kesyirikan itu. Dia dimaafkan. Kenapa? Karena at-taib ya minadz dzambi kaman la tanbalah. Nah, orang yang bertobat dari satu dosa itu kedudukannya sebagaimana orang yang tidak punya dosa tentang hal tersebut. Bahkan bukan hanya itu, ya, bal qad yubaddilu sayyi'atihi bihada sayyi'atihi hasanah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan kejelekan-kejelekannya itu dengan kebaikan. Jadi taubat itu ya bukan hanya dari dosa besar atau dari dosa-dosa, tapi taubat dari semua dosa, hatta dosa kesyirikan. Hatta dosa apa? Kesyirikan. Seorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimaafkan. Jika taubatnya diterima oleh Allah, maka pasti dia dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh berikutnya kita lihat pada ucapan beliau, yaitu yani wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Jadi cara mengetahui tentang kesyirikan itu adalah dengan memahami 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam kitabnya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya bukan berarti Allah sebutkan begini ada 4 kaidah, bukan. Kan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah kaidah-kaidah ini terambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kaidah-kaidah yang disampaikan, yang dirumuskan dan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini semata-mata bukan kaidah yang berasal dari pemikiran beliau saja, bukan.
atau bukan hasil apa ijtihad beliau, renung beliau, tidak. Tapi kaidah-kaidah yang beliau sebutkan di sini adalah terambil dari Al-Qur'an. Terambil dari Al-Qur'an. Ini dia mabni alal kitab, ya, dia dibangun di atas apa? Al-kitab. Nah, kemudian kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Nah, kita lihat kaidah, jadi adalah prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip yang membatalkan, ya, dasar-dasar dari para dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan, dai-dai yang menyeru kepada beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, dan dasar-dasar untuk menetapkan, ya, menetapkan tentang tauhid rububiyah, menetapkan tentang tauhid uluhiyah, menetapkan tentang tauhid asma wa sifat, atau dengan kata lain kaidah-kaidah dasar-dasar yang menetapkan tentang kepada kita bahwa tauhid rububiyah saja itu tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Artinya kalau seorang yang sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, apakah serta merta orang itu dikatakan muslim Islam? Tidak, belum tentu. Ya, maka kaidah-kaidah itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di pembahasan beliau ini. Nah, kita lihat kata Syekh di sini, ya, bahwa al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, sekali lagi kita katakan, adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada kita tentang keesaan Allah, tentang keesaan Allah, baik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, atau yang kita kenal dengan istilah apa, pembagian tauhid, ya, jenis-jenis tauhid. Dan telah dimaklumi secara bersama bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga, ya, dibagi oleh ulama. Tauhid itu menjadi tiga, ya, itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, ya. Kalau ditanyakan kepada kita, ya, kata Syekh Asy-Syatili di sini, min aina, dari mana kalian itu mendatangkan, dari mana kalian mendatangkan pembagian tauhid, atau apa dasarnya kalian membagi tauhid itu menjadi tiga? Itu dasarnya apa? Ya, maka kita katakan, orang mengatakan bahwa kalian membagi tauhid menjadi tiga itu seperti trinitas saja, ya, seperti pembagian apa, Tuhan itu menjadi tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan seterusnya. Ya, ini batil. Kenapa? Karena penetapan atau pembagian tauhid menjadi tiga, yang pertama itu hanyalah sebuah metode untuk apa? Metode untuk memahamkan kita ketika berbicara tentang keesaan Allah, ya. Kalau kita bicara tentang keesaan Allah, kalau nggak ada metode pembagian, maka biasanya kita susah untuk memahaminya. Maka para ulama merumuskan metode supaya kita gampang atau mudah untuk memahami. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang fikih, maka ada metode-metode untuk memahami fikih yang namanya kaidah-kaidah fikih, ya, namanya usul fikih, dan seterusnya. Itu metode. Begitu pula ketika kita bicara tentang hadis, ya, maka di sana ada kaidah-kaidah ilmu hadis, namanya mustalahul hadis, ya. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah, ya, untuk memahami hadis dan membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua kaidah, ya. Nah, sama dengan kita katakan di sini bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu hanya kaidah saja, kaidah untuk pendekatan pemahaman, bagaimana orang bisa memahami prinsip-prinsip keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanyakan kepada kita, dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya?
Maka kita katakan hal ini dari tiga sisi. Hal ini dari tiga sisi. Sisi yang pertama kata Syekh Asy-Syadzili, ad-dalilul awal, dalil yang pertama adalah istiqra'un nusus asy-syar'iyyah, yaitu penelitian nas-nas syar'i. Ya, jadi para ulama meneliti secara mendalam, nas-nas syar'i, yaitu nas-nas Al-Quran, ya, diteliti ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menelitinya. Fa innaha kama dallat ala tauhidillahi bi af'alihi dallat ala tauhidillahi bi af'alina. Fa indama yaqra'ul insanu ayya suratin fil Qur'an yajidu dhalika zahiran jahiyan kama qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Hadhihi kulluha mu'allaqatun billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa takunu qisman thumma lamma qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadhihi mu'allaqatun bi af'alina nahnu fa hadha huwa al-qismu tsani. Nah, kata Syekh Asy-Syadzili, fa innaha kama dallat ala tauhidillahi bi af'alihi, ya sebagaimana nas-nas yang menunjukkan tentang keesaan Allah pada perbuatan Allah, nas-nas yang menunjukkan tentang keesaan Allah pada perbuatan Allah, dallat ala tauhidillahi bi af'alina. Ayat-ayat Al-Quran juga ada yang menunjukkan tentang tauhid keesaan Allah pada perbuatan-perbuatan kita. Jadi Allah itu esa pada perbuatan Allah. Ada juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa pada perbuatan makhluk. Nah, maksudnya begini, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, nanti kita dapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah dalam perbuatan, dalam apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu Allah esa di situ. Maksudnya ketika Allah menciptakan langit, itu Allah tidak membutuhkan teman untuk membantu Allah menciptakan langit. Allah dalam mengatur rezeki manusia itu Allah tidak membutuhkan sekutu, ya, dalam mengatur rezeki manusia begitu. Jadi Allah esa di situ. Allah esa dalam perbuatan Allah. Ya kan? Nah, ya tentunya kalau bicara tentang perbuatan Allah, maka itu rububiyah Allah. Ya, keesaan Allah dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita perhatikan nas-nas Al-Quran juga, maka kita dapati di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah dalam perbuatan hamba, ya, yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Maksudnya apa? Maksudnya seperti kita beribadah. Ya, kita beribadah kepada Allah, itu adalah menunjukkan Allah itu esa dalam peribadatan kepada Allah. Dalam meminta juga kepada Allah, minta pertolongan, Allah juga esa untuk itu. Jadi Allah tidak butuh sekutu untuk menolong manusia. Manusia ketika membutuh pertolongan kepada Allah, itu hanya satu-satunya kepada Allah saja. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa Allah esa di dalam perbuatan hamba, yakni penghambaan manusia kepada Allah, maka itu Allah esa di situ. Nah, maka tentu ini juga adalah, ya, berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bahwa Allah esa di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Asy-Syadzili hafidhana wa hafidhahullah, wa indama yaqra'ul insanu ayya suratin fil Qur'an yajidu dzalika dhahiran jaliyan. Maka tatkala seseorang dia membaca, ya, surat apa saja dari Al-Qur'an, dia akan mendapati bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Allah dalam perbuatan Allah, juga ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Allah dalam perbuatan hamba, dalam ketika menghamba kepada Allah, itu dia akan mendapatinya jelas dan terang. Ayat-ayat yang berbicara tentang itu jelas dan terang. Semisal apa? Ya, semisal ketika dia membaca firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman lagi Maha Rahim,
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita lihat di ayat ini, berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu esa dalam perbuatan Allah. Allah esa menjadi Rabb semesta alam, hanya Allah saja, tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Kemudian Allah itu esa dalam nama dan sifat. Kemudian Allah Azza wa Jalla itu satu-satunya zat yang menguasai ya hari pembalasan. Maka di sini hadhihi kulluha mu'allaqatun billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Fatakunu qisman. Maka di sini ayat-ayat ini semuanya berkaitan dengan Allah, ya, apa keesaan Allah dalam perbuatan Allah, dalam rububiyah Allah, berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini satu bagian dari tauhid. Kalau kita bicara tentang zat Allah itu esa, kita bicara tentang nama-nama Allah itu esa, maka ini bagian dari satu tauhid. Ya, ulama kelompokkan, oh ini berarti bagian dari satu tauhid. Kemudian ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, maka di sini hadhihi mu'allaqatun bi af'alina nahnu, berkaitan dengan perbuatan kita, perbuatan hamba. Yaitu hamba itu beribadah hanya kepada Allah, hamba juga memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa hadza qismun tsani, dan ini adalah bagian kedua dari tauhid. Begitu. Ya. Maksudnya begini, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, katakanlah kita perhatikan bagian pertama dari surat Al-Fatihah ini saja kita sudah dapat dua bagian tauhid, sudah dapat dua jenis tauhid. Tauhid yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah, perbuatan Allah, dan bagian yang kedua berkaitan dengan keesaan Allah dalam peribadatan kepadanya. Itu di situ sudah ada dua bagian dari tauhid. Maka kita katakan tadi lagi bahwa pembagian tauhid ini dari istiqra'un nususi asy-syar'iyyah, ya, meneliti secara mendalam nas-nas syariah. Kalau ayat-ayat Al-Quran di situ diteliti tentang keesaan Allah, maka mereka pisahkan, oh ini tentang rububiyah, teliti-teliti, oh ini tentang uluhiyah, teliti-teliti lagi ada ayat-ayat bicara tentang asma wa sifat. Maka dengan demikian pembagian tauhid itu dengan penelitian yang mendalam itu menerangkan kepada kita bahwa keesaan Allah itu secara global, secara garis besar terbagi menjadi tiga. Itu tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, begitu ya. Kemudian apa kata Asy-Syaikh? Ad-dalilu tsani, dalil yang kedua yang menerangkan kepada kita tentang pembagian tauhid menjadi tiga jenis. Kalau dalil pertama tadi adalah al-istiqra', penelitian yang mendalam, ya, memeriksa dalil-dalil, tatabbu', ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, anna Allah jalla wa ala mayyaza bainahuma fi mawadhi min kitabih. Faqala subhanahu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lam lahu samiyya. Nah, ini jelas ya. Itu bahwa yang kedua, dalil yang kedua yaitu anna Allah jalla wa ala mayyaza bainahuma fi mawadhi min kitabih. Allah membedakan antara tauhid, dua tauhid ini itu di banyak tempat dari Al-Quran. Di banyak tempat dari Al-Quran Allah memisahkan, membedakan. Allah menjelaskan kepada kita, membedakan ini keesaan Allah di bidang ini, keesaan Allah di bidang ini, yaitu Allah bedakan kepada kita di dalam banyak tempat dari Al-Quran. Dalam banyak tempat dari Al-Quran. Di antaranya apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa namanya? Allah Azza wa Jalla dalam surat Maryam, ya. Allah Azza wa Jalla dalam surat Maryam berfirman, Rabbus samawati wal ardi. Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Sembahlah dia. Wastabir li ibadati, dan bersabarlah, komitmenlah
dalam bersabar, dalam beribadah kepadanya. Kuatkanlah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada nama yang lain sebanding bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di sini adakah yang sebanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla? Adakah yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita lihat di dalam ayat ini saja Allah sudah membedakan keesaan Allah itu tiga. Iya, tiga. Maksudnya apa? Yang pertama, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah itu Rabb, pemilik langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka ini tentunya apa? Menunjukkan kepada kita tentang apa? Rububiyah Allah. Iya. Maka saya mengatakan hadza fihi tauhidur rububiyah. Ini menunjukkan kepada kita tentang tauhid rububiyah. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma, Allah adalah pemilik apa yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka itu artinya dalam kekuasaan Allah itu Allah esa di situ. Iya. Maka Allah Jalla wa ala esa dalam kepemilikan Allah terhadap makhluk-makhluknya, di dalam ciptaan Allah kepada makhluk-makhluk. Nah, di situ Allah esa. Maka kita kenal dengan istilah rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam penggalan ayat yang kedua pun Allah tunjukkan kepada kita, yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wastabir li ibadati. Maka sembahlah Allah Azza wa Jalla dan kuatkanlah peribadatanmu kepada Allah. Ya, kuatkanlah ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini perintahnya apa? Perintah menyembahnya kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan peribadatan. Ya, maka di situ menunjukkan tentang uluhiyahnya Allah, menunjukkan tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, dua penggalan daripada firman Allah ini, kita sudah dapati ada isyarat tentang dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah di mana? Rububiyah di kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Adapun uluhiyah di mana? Uluhiyah di Allah memerintahkan kita hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Itu Allah esa dalam peribadatan kepadanya. Dan yang ketiga, hal ta'lamu lahu samia, apakah kau tahu ada yang sebanding dengan Allah? Ya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu ini juga menunjukkan kepada kita tentang tauhid asma wa sifat. Maka kata syahada fihi ma yata'allaqu bil asma'i wa sifat. Ini adalah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau kita lihat ayat, maka Allah membedakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengisyaratkan kepada kita tentang perbedaan tauhid ini. Itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya. Jadi di situ dalil yang menunjukkan kepada kita tentang pembagian tauhid itu menjadi tiga. Nah, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, dalilul tsalits. Dalil yang ketiga, anna Allah Azza wa Jalla qad akhbara anna ahla Makkah wal Arab wan nas yuqirruna bi tauhidir rububiyyah. Ya. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan anna ahla Makkah wal Arab, bahwa penduduk Makkah dan orang-orang Arab, penduduk Makkah dan orang-orang Arab itu wan nas dan manusia yuqirruna bi tauhidir rububiyyah, mereka mengakui adanya tauhid rububiyah. Mereka mengakui adanya tauhid rububiyah. Nah, wa anna hadzal iqrara lam yudkhilhum fi dinil Islam kama fi qoulihi jalla wa ala. Dan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini lam yudkhilhum fi dinil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam,
Ya, kama fi qoulihi jalla wa ala, sebagaimana datang dalam firman Allah jalla wa ala, wa la in sa'altum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ya, wa la in sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka, wa la in sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang menundukkan langit dan bumi, matahari dan bulan, menundukkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi persoalannya, orang-orang ini mereka mengakui rububiyah Allah enggak? Keesaan Allah dalam mencipta enggak? Akui. Mereka akui Allah itu esa dalam mencipta. Mereka akui Allah esa dalam mengatur segala urusan. Makanya kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang mengatur matahari dan bumi dan bulan, mereka mengatakan Allah. Kalau katakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka juga akan mengatakan Allah. Nah, ini dalil ketiga. Dalil ketiga yang menerangkan kepada kita bahwa manusia, orang-orang Arab ketika Rasulullah diutus kepada mereka itu, dan penduduk Mekah serta manusia keseluruhan itu, mereka mengakui tentang keesaan Allah dalam penciptaan, yaitu dalam rububiyah. Tapi pengakuan mereka dalam rububiyah Allah itu lam yudkhilhum fi dinil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Serta-merta mereka tidak jadi Islam hanya dengan mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rizki, Allah yang mengatur segala urusan kita. Lalu dengan itu dia jadi Islam? Tidak cukup. Dengan itu menjadikan dia Islam. Tidak cukup menjadikan dia Islam. Ya, kenapa? Nanti kita bahas di poin-poin kaidahnya. Ya, tetapi ini kaidah, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang pembagian tauhid itu dasarnya ada dasar dalilnya. Demikian pula ketika Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Ya, perhatikan ya. Wa la in sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka, ya, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan air hujan dari langit, fahya bihil arda min ba'di mautiha, ya, lalu menghidupkan bumi, menghidupkan tanah dengan air dari langit itu setelah tanah itu menjadi kering tandus, menjadi mati, ya, apa yang akan mereka katakan? La yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan, siapa yang menurunkan air hujan dari langit, mereka tidak mengatakan Lata, tidak mengatakan Uzza, ya, tidak mengatakan Su'ab, tidak. Dia katakan Allah. Dia katakan apa? Allah. Hatta orang-orang kafir itu, orang-orang sedikit sekali, ya, sedikit sekali dari mereka, dari orang-orang kafir itu yang mereka mengingkari rububiyah Allah, sedikit sekali. Tapi umumnya, ya, itu mereka menetapkan tentang keesaan Allah. Orang-orang Arab maka ketika itu, ya, orang-orang manusia ketika itu, ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka menetapkan rububiyah Allah, ya. Nah, makanya dari itu kalau tanyakan kepada mereka Yahudi, tanyakan kepada Yahudi siapa yang memberi mereka rezeki, dia akan mengatakan Allah. Kalau tanyakan kepada Nasara siapa yang memberikan dia kehidupan, dia akan mengatakan Allah, ya. Nah, di sini jelas, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan air hujan dari langit dan menghidupkan tanah dengan air hujan itu setelah tanah itu mati tandus, jawab mereka la yaqulunna Allah. Allah. Mereka tidak akan mengatakan bahwa hatta dia, mungkin kita lihat dia menyembah sapi, ya,
Kalau kita tanyakan kepada dia, siapa yang menghidupkan sapi ini? Dia katakan Allah. Ya. Padahal yang disembah sapi. Iya. Kalau kita lihat dia menyembah kepada pohon, kita tanyakan kepada dia, siapa yang menumbuhkan pohon ini? Dia akan mengatakan Allah. Dia akan mengatakan apa? Allah. Jadi itu intinya dia mengakui rububiyah Allah atau tidak? Dia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qul alhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal. Iya, kebanyakan mereka tidak berakal. Dia anggap pohon itu Tuhan, tapi dia sendiri tahu bahwa pohon itu diciptakan oleh Tuhan. Iya, dia sendiri beribadah kepada batu, tapi dia tahu bahwa batu itu bukan menciptakan dirinya sendiri, tapi yang menciptakan batu itu justru Tuhan Allah. Tapi dia ibadah kepada batu, itu konyol namanya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan la yaqilun, tidak berakal. Ya. Nah, surat Al-Ankabut. Maka kata Syekh Asy-Syatiri hafidhana wa hafidhallah, fi nususi mutataba'ah tadullu ala anna al-kuffar alladhina fi ahdi an-nubuwwah kanu yuqirruna bi tauhidir rububiyyah wa ma'a dhalik lam yudkhilhum hadha fi dinil Islam. Ya, pada nas-nas yang diteliti secara berurutan tadi, nas-nas yang disebutkan oleh Syekh di sini maupun nas-nas yang lainnya, itu tadullu ala annal kuffar alladhi fi ahdi nubuwwah, menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir yang hidup pada zaman Nabi itu kan yuqirruna bi tauhidir rububiyyah. Mereka mengakui, meyakini tauhid rububiyah, yaitu meyakini, mengetahui keesaan Allah dalam penciptaan Allah. Iya, paham ya? Mereka yakin itu. Tetapi apa yang terjadi ma'adzalik lam yudkhilhum fi hada, lam yudkhilhum hada fi dinil Islam. Hal ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Sebab seandainya hanya dengan meyakini bahwa Allah itu menciptakan, Allah yang menurunkan air hujan dari langit, sudah cukup sebagai seorang Islam, maka tidak mungkin Rasulullah mendakwahi mereka kepada Islam lagi, karena mereka sudah Islam. Iya. Dan mungkin terjadi peperangan antara mereka dengan Rasulullah hanya karena Rasulullah mengajak mereka kepada Islam. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah Islam. Bagaimana mereka Islam? Mereka sudah mengakui tauhid rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah mengakui bahwa Allah yang menurunkan air hujan. Mereka sudah mengakui bahwa Allah yang menghidupkan. Mereka sudah mengakui bahwa Allah yang mematikan. Tapi Rasulullah masih tetap mengajak mereka kepada Islam. Artinya apa? Pengakuan mereka itu tidak cukup untuk menjadi seorang muslim. Pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla tidak cukup untuk menjadi seorang muslim. Paham ya, Pak? Paham ya? Maka ini tiga dalil. Ini tiga dalil yang menunjukkan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu ada dalilnya. Ada dalilnya, bukan ngarang-ngarang. Ya? Dalilnya yang pertama apa? Al-istiqra'u, penelitian mendalam. Penelitian mendalam terhadap apa? Terhadap nas-nas syar'iyyah. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah sendiri membagikan tauhid itu dalam isyarat-isyaratnya di ayat-ayat Al-Quran, di banyak tempat. Di banyak tempat. Seperti apa? Seperti kita baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah saja Allah sudah menerangkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita tentang apa? Keesaan Allah dalam rububiyah dan keesaan Allah dalam uluhiyah. Nah, begitu juga ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 65, juga Allah menerangkan kepada kita tentang apa? Rububiyah Allah dan uluhiyah Allah serta asma wa sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, serta asma wa sifatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah isyaratkan dalam nas. Ya. Dan dalil yang ketiga apa? Dalil yang ketiga bahwa pengakuan orang-orang Arab di zaman Nabi, ya, dan orang-orang Makkah, penduduk Makkah dan manusia ketika itu mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Mereka mengakui tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini maka para ulama membuat kaidah bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Maaf ya, Pak. Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada dasar dalilnya. Ada dasar apa? Dalilnya. Nah, baik.
Jadi para ulama merumuskan kaidah-kaidah ini untuk pendekatan pemahaman itu terambil dari nas-nas, Sama seperti para ahli fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih, ya, kaidah-kaidah usul itu terambil dari nas-nas juga. Tapi mereka merumuskan kaidah-kaidah itu untuk apa? Pendekatan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas. Ya, begitu juga sama seperti para ulama merumuskan kaidah-kaidah mustalahul hadis, ya, kaidah-kaidah ilmu hadis juga terambil dari nas-nas. Untuk apa? Dibuat kaidah untuk pendekatan pemahaman. Sebab seandainya tidak ada kaidah-kaidah yang bisa merumuskan kepada kita, ya, yang lebih memudahkan kita untuk memahami, maka kita akan mengalami kerepotan dan kesulitan dalam memahami. Ya, misalnya begini, kalau ahli hadis mengatakan begini, berita dari orang majhul itu tidak diterima, dhaif. Maka ada rawi yang majhul, misalnya gitu kan. Apa dalilnya? Ya dalilnya ada. Apa dalilnya? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka tabayyun, tidak boleh langsung diterima. Nah, kalau ahli hadis mengatakan kabar dari orang adil, orang thiqah itu diterima, wajib diterima. Ada dalilnya. Dalilnya ada. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik bawa berita, tabayyun dulu. Pemahamannya kalau orang itu adil, jujur, thiqah, tidak usah tabayyun, terima. Gitu. Ya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa ini kaidah-kaidah itu diambil dari nas-nas. Kaidah-kaidah ini diambil dari apa? Nas-nas. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam memahami topik-topik yang dibahas. Apakah dalam ilmu hadis berarti ada kaidah-kaidah tentang hadis namanya mustalahul hadis. Dalam ilmu fikih ada kaidah-kaidah dalam fikih namanya usul fikih atau qawaidul fiqhiyah. Dalam ilmu tauhid ada kaidah-kaidah dalam ilmu tauhid namanya pembagian tauhid, ya, aqsamut tauhid. Nah, baik, mafhum ya, Pak? Selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anta'alama, ini kaidah yang pertama, ya, anta'alama annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya, antara hendaklah kau tahu, kau harus mengerti, annal kufar, bahwa orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, muqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir. Mereka meyakini bahwa Allah yang maha tinggi adalah al-khaliq al-mudabbir, yang maha pencipta dan maha mengatur semua urusan. Ya. Nah, maha mencipta dan maha mengatur semua urusan. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang demikian apa, ikhwan? Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, artinya bagaimana? Artinya ya, orang itu dia tahu bahwa Allah yang menciptakan, dia tahu bahwa Allah yang menghidupkan, dia tahu bahwa Allah yang mematikan, dia tahu bahwa Allah yang memberi rezeki, dia tahu bahwa Allah yang menurunkan air hujan, tapi dia itu tidak Islam, tidak bisa Islam. Dengan itu tidak cukup untuk dia menjadi seorang Muslim, tidak cukup untuk dia menjadi seorang Muslim. Kata Syekh, dalilul qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah yang maha tinggi, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian
dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka pasti akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Jadi perhatikan di sini surat Yunus ayat 31 ya. Surat Yunus ayat 31. Ini kaidah yang pertama, Masya Allah ya. Kaidah yang pertama dari Qawaidul Arba ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung menerangkan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu mengakui dan meyakini tentang tauhid rububiyah. Ya, mereka meyakini dan mengakui tentang tauhid rububiyah. Tapi Syekh Muhammad tidak mengatakan bahwa mereka kafir saja, tidak. Syekh Muhammad mengatakan apa? Alladzina qatalahum Rasulullah, yang Rasulullah perangi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya pengetahuan, keyakinan mereka, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak menghalangi mereka dari darah dan kehormatan mereka. Iya. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Sementara orang ini mereka meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Maka digarisbawahi oleh Syekh bahwa mereka yang diperangi oleh Rasulullah itu, mereka meyakini Allah maha mencipta, mereka meyakini Allah maha mengatur. Berarti mereka masih tetap dianggap kafir. Jadi pengetahuan mereka, keyakinan mereka, iman mereka bahwa Allah itu esa dalam rububiyah Allah itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai seorang Islam. Iya, paham ikhwan? Paham ya? Baik. Maka dari itu penting, yang sangat penting daripada ketiga pembagian tauhid ini adalah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, karena tauhidul ibadah itu adalah batasan seseorang dikatakan muslim atau seseorang dikatakan bukan muslim. Sebab kalau terkait dengan tauhid rububiyah saja, semua manusia sama dalam bab ini, kecuali orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, orang-orang para penyembah dahar, ya, orang-orang ateis yang mengatakan bumi ini terjadi dengan sendirinya, manusia itu mati dengan sendirinya, manusia hidup dengan sendirinya, itu semua karena apa? Perubahan alam, cuaca alam, ya. Jadi kalau kita belajar teori-teori fisika, yaitu mengajarkan kita kepada prinsip-prinsip ateis, ya, prinsip-prinsip ateis, yaitu apa? Bumi terjadi dengan sendirinya. Kenapa bumi terjadi dengan sendirinya? Ya, mereka merumuskan pengetahuan dalam ilmu fisika, yaitu karena ada molekul-molekul terdiri dari molekul-molekul yang sangat kecil. Kalau kita lihat dengan mikroskop itu, ini paling kecil ya, bumi ini ada satu benda, dia terputar, karena terputar dia panas, di wilayah sekitar itu panas, akhirnya molekul-molekul kecil itu menempel, karena saking panas dia terputar dalam waktu yang lama, maka menempel, akhirnya jadilah bumi yang besar. Jadilah bumi yang besar. Itu menurut teori orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Padahal apa? Allahu khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, mafhum ya, ikhwan? Baik. Kemudian maka kita katakan sekali lagi bahwa yang membedakan seorang muslim dan bukan muslim itu adalah tauhidul ibadah. Karena pada prinsipnya di tauhid rububiyah itu semua manusia sama, kecuali segelintir manusia saja, ya, segelintir manusia yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau adanya sesembahan. Nah, qala bintina azza Allah wa ya'um, dan Syekh memberikan dalil di sini sudah cukup ya. Syekh memberikan dalil di sini sudah cukup, dan dalil-dalilnya kita kalau baca itu banyak sekali ya. Nah, baca itu banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang apa? Orang-orang kafir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka meyakini dan mengakui adanya tauhid
rububiyah, adanya tauhid rububiyah. Maka kalau orang itu dia mendefinisikan tauhid rububiyah, tauhid itu hanya dengan makna kalimat la ilaha illallah, hanya dengan apa keesaan Allah dalam rububiyah Allah, maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang Arab ketika itu. Kenapa? Karena orang-orang Arab mendefinisikan tauhid juga dengan rububiyah. Makna apa? Rububiyah. Maka dari situ saya katakan mereka itu meyakini bahwa Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah itu Maha Pencipta dan Allah itu Maha mengatur segala urusan. Iya. Mahfum ya, ikhwan? Tapi apakah hal itu kemudian membuat mereka jadi seorang muslim? Tidak. Ya, tidak membuat mereka menjadi seorang muslim. Nah, makanya ikhwan fillah azza wa iyyakum, di apa namanya? Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam membawa beberapa ayat ini, maka kata Syekh Asy-Syatiri, wa fi hada dalalah ala adadin minal umur, ya. Di sinilah ada dalil tentang beberapa perkara. Yaitu apa? Yang pertama, al-amrul awwal annal iqrar bi tauhidir rububiyah la yakfi adil iqrar bi tauhidil uluhiyah. Yaitu yang pertama, perkara yang pertama bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu tidak cukup. Tidak cukup dari pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Artinya walaupun dia meyakini adanya tauhid rububiyah, keesaan Allah dalam rububiyah Allah, dia wajib juga untuk meyakini keesaan Allah dalam uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Seandainya kalau dia hanya menetapkan keesaan Allah dalam rububiyah Allah saja tanpa menetapkan keesaan Allah dalam uluhiyah Allah, itu tidak cukup. Ya demikian, itu tidak cukup. Nah, paham ya? Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna tauhid ar-rububiyah yadullu ala wujubi ifradillahi bil ibadah. Yaitu apa? Tauhid rububiyah itu adalah dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya begini, kalau Allah itu mencipta, kalau Allah itu memberi rizki, kalau Allah itu mengatur segala urusan, maka begitu Allah yang lebih pantas untuk disembah, iya kan? Mahfum ya? Maka orang seharusnya kalau dia berakal, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa? Ketika kalian meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, Allah yang mengatur semua urusan. Kalau kalian sudah meyakini itu, kenapa kalian tidak bertakwa? Artinya, kenapa kalian tidak menyembah Allah? Kalian meyakini bahwa Allah yang mencipta, tapi kalian justru menyembah kepada yang dicipta. Kalian meyakini bahwa Allah yang mengatur segala urusan, tetapi kalian meminta urusan-urusan kalian kepada berhala-berhala. Kalian meyakini bahwa Allah yang menumbuhkan pohon-pohon, tetapi justru kalian menyembah pohon yang ditumbuhkan oleh Allah. Tidak. Sesungguhnya itu tidak benar. Yang benar itu adalah bahwa anna tauhid rububiyah yadullu ala wujubi ifradillahi subhanahu. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu menunjukkan kepada kita tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Sekarang begini, dalam urusan dunia ya, logisnya kalau saya misalnya itu memberi Anda sesuatu ya, atau katakanlah ada seorang tua, dia merawat seorang anak dari kecil, dia fasilitasi anak itu dengan segala kebutuhan yang dia mau, dia perlakukan sebaik-baiknya, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain, kesejahteraan anak itu diurus oleh orang tuanya. Lalu begitu anak itu dia besar, dia sukses, justru dia berterima kasih kepada orang lain, misalnya kepada tetangga misalnya. Dia katakan terima kasih, saya sudah hidup besar, saya sudah mendapatkan ini dan itu. Itu bisa nggak bisa, secara logika nggak bisa diterima. Namun saya yang memberikan Anda ini, saya yang membantu Anda, saya yang berjuang keras untuk Anda, kok Anda berterima kasih kepada orang lain? Iya,
Nah begitulah ketika Allah itu menciptakan Anda, Allah memberi rizki untuk Anda, tentu lebih mulia ya dari itu, dari apa yang kita sampaikan. Allah lebih mulia dan lebih tinggi dari itu. Tetapi lah ini sederhananya, Allah yang menciptakan Anda, Allah yang memberi rizki kepada Anda, Allah yang memberikan ini dan itu dan seterusnya. Lalu Anda sembah kepada yang tidak mencipta. Iya, itu tidak benar. Seharusnya pengakuan Anda tentang keesaan Allah dalam rububiyah itu harusnya membuat Anda itu secara sadar menyembah yang memberi Anda, gitu. Paham ya, Ikhwan? Nah, maka di situ kita katakan perkara yang kedua itu anna tauhid ar-rububiyah yadullu ala wujubi ifradillahi bil ibadah. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, anna man aqarra bi tauhidir rububiyah wa lam yuqir bi tauhidil uluhiyah lam yudkhil fi dinil Islam. Nah, bisa lam yadkhul atau lam yudkhil. Lam yadkhul itu dia tidak masuk Islam, tapi tidak benar. Lam yudkhil fi dinil Islam. Anna man aqarra bi tauhidir rububiyah, bahwa orang yang mengakui tauhid rububiyah wa lam yuqirra bi tauhidil uluhiyah, tapi dia tidak meyakini tauhid uluhiyah, lam yudkhil fi dinil Islam, maka tidak memasukkan ke dalam Islam, atau lam yadkhul fi dinil Islam, maka dia itu belum masuk ke dalam Islam, ya. Dia dianggap belum Islam, lam yadkhul fil Islam, fi dinil Islam, dia belum masuk Islam, ya. Jadi maksudnya orang mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah, itu dia belum Islam, dia masih tetap dikatakan kafir, ya. Paham ya? Baik. Al-amru rabi', perkara yang keempat. Perkara yang keempat dari pembahasan kaidah yang pertama ini, bahwa annahu la yasih tafsir kalimah la ilaha illallah bi anna al-murada biha al-iqrar bi tauhidir rububiyah. Tidak benar, ya, bahwa tidak benar penafsiran kalimat la ilaha illallah itu dengan makna keesaan Allah dalam rububiyah saja. Itu tidak benar. Nah, kalau makna la ilaha illallah itu maknanya keesaan Allah dalam rububiyah, berarti orang-orang Arab Makkah, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah itu tidak mungkin Rasulullah perangi mereka. Sudah cukup. Kenapa? Karena mereka sudah memahami makna la ilaha illallah dengan benar. Padahal Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu pengertiannya, tafsirnya seperti itu, maka sudah cukup bagi orang-orang musyrik. Mereka sudah dikatakan bertauhid. Iya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tetap masih memerangi mereka. Itu berarti memaknai tafsir la ilaha illallah hanya dengan rububiyah saja itu tidak benar. Itu tidak apa? Tidak benar. Itu penafsiran yang tidak benar. Mafhum ya ikhwan? Fa inna tawaif minan nas yaquluna makna qawluhu la ilaha illallah ay la khaliq wala raziq wala mudabbir illallah. Karena kebanyakan manusia itu mereka menafsirkan makna la ilaha illallah dengan mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Nah, itu rububiyah. Itu apa? Rububiyah. Nah, itu makna yang keliru. Kalau makna kalimat la ilaha illallah dibatasi dengan makna rububiyah saja, itu keliru dan terlalu sempit. Wa hadza tafsirun khati'. Kata beliau, tafsir ini adalah tafsir yang salah. Kata Syekh Asy-Syatiri, qala ta'ala 'anil musyrikin, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya, surat As-Saffat. Orang-orang musyrik itu dulunya idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa kata mereka? Yastakbirun, mereka menyombongkan diri dari kalimat la ilaha illallah itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita ini karena seorang penyair yang gila ini? Jadi perhatikan, orang musyrik
maka itu mereka mengakui rububiyah. Tapi ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami yang banyak ini karena penyair ini saja, penyair yang gila ini? Berarti orang musyrik memahami makna la ilaha illallah itu bukan dengan tafsir rububiyah, tapi dengan tafsir uluhiyah. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka pahamnya berarti kalau ucapkan la ilaha illallah nanti tinggalkan sesembahan selain daripada Allah, tidak boleh lagi menyembah berhala-berhala tersebut. Berarti yang mereka paham kalimat la ilaha illallah itu menyembah hanya kepada Allah. Itulah yang menyebabkan mereka menyembuhkan diri, tidak mau menerima kalimat itu. Tapi kalau untuk keesaan Allah dalam mencipta, mereka mengakuinya dan meyakininya. Iya, mahfum ya, paham ya? Nah, jadi ini bantahan kepada orang-orang yang menafsirkan makna la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Makna apa? Rububiyah. Nah, baik. Ila huna ya ikhwan fillah, azza Allah wa yakum. Al-khamis, al-amrul khamis, ya, perkara yang kelima ya. Perkara yang kelima dari kaidah yang pertama ini, yaitu bahwa annal isyraka fi tauhid rububiyah qalilun aw nadir, ya, bi khilafil isyraki fi tauhidil uluhiyah. Nah, walidzalika kanat bi'atsatul anbiya li tahdhirin nas min asy-syirki fi tauhidil uluhiyah. Yaitu bahwa kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah itu qalil, sedikit saja, nadir, jarang terjadi, ya, jarang. Di zaman dulu juga jarang terjadi. Orang-orang Arab itu kalau dikatakan siapa yang memberi rezeki, dia katakan Allah, ya. Dia bersumpah juga dengan nama Allah, ya. Nah, itu orang-orang Arab. Jadi kesyirikan di bidang tauhid rububiyah itu jarang sekali terjadi, ya. Nah, berbeda dengan kesyirikan di tauhid uluhiyah, itu semuanya mereka mempersekutukan Allah itu di tauhid uluhiyah, karena mereka menyembah kepada selain Allah, mereka bertawassul kepada selain Allah, mereka bertakarrub kepada selain Allah, mereka meminta kepada selain Allah dan seterusnya. Jadi kesyirikan mereka itu ada di bidang uluhiyah, bukan ada di bidang rububiyah. Begitu, paham ya, Pak? Nah, maka dari itu apa? Maka dari itu kata Syekh hafidhana wa hafidhahullah, Nabi SAW diutus untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan di bidang uluhiyah. Di bidang apa? Uluhiyah. Nah, baik, mafhum ya, kawan? Baik, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita insyaallah taala, dan kita akan masuk pada al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua dari al-qawaidul arba, nanti setelah Idul Fitri insyaallah taala ya. Jadi kita libur hari ini, besok libur sampai pada Idul Fitri, nanti disampaikan lagi jadwal kajiannya oleh apa DKM insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.